Selamat pagi dan shalom. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Toraja, dan pada saat ini dibawakan oleh Gereja Toraja Jemaat Laharoi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan, untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati nafas hidup di pagi yang indah ini Tuhan. Semua itu hanya karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Namun kami menyadari kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan karena dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan. Tahirkan kami dan layakkan kami, sehingga hari ini boleh kami jalani dengan penuh sukacita karena kasih setia Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan membaca firman-Mu yang akan mendasari perjalanan kehidupan kami, kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini, sehingga semuanya boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan belajar dari Mika pasal 4. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arasnya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, dan untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di hari pertama di bulan Desember, tepatnya Selasa 1 Desember 2020, dari Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita akan belajar mengenai satu tema, Allah yang tertinggi. Puang mo tumandu malangka. Saya percaya bahwa
kita masih boleh ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. 8 bulan telah kita jalani di masa-masa pandemi COVID-19. Kita mau belajar dari Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ini. Di zaman yang kuno, tempat-tempat pemujaan selalu didirikan di tempat yang sangat tinggi. Sebab tempat yang sangat tinggi melambangkan beberapa arti. Pertama, Allah hadir dengan umatnya di tempat ketinggian menurut pemahaman zaman kuno. Lalu yang kedua, simbol untuk menuju jalan ke sorga. Yang ketiga, melambangkan bahwa Allah adalah Allah yang tertinggi, yang mengalahkan air bah dan raja-raja dunia. Nanti kita baca di Mazmur 29 ayat yang ke-10. Bacaan kita pada pagi hari ini merupakan nubuatan dari Nabi Mika tentang pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah sendiri bagi umatnya, di mana Allah yang akan ditinggikan, dan saat itu bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, karena dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sion dan Yerusalem adalah paralel dengan gunung rumah Tuhan. Gunung Tuhan dan rumah Allah Yakub. Hal ini menyatakan bahwa kota Sion atau Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Allah bangsa Israel berdiam. Dan dari tempat itu akan keluar pengajaran atau Torah. Ternyata hal itu merujuk pada kedatangan Kristus yang akan digenapi, yang akan datang menjadi pengajar bagi bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan dan sekaligus menjadi hakim di antara banyak bangsa. Peristiwa ini akan melahirkan kerinduan bangsa-bangsa untuk mau diajar oleh Tuhan sendiri. Dan itu terlihat jelas dari kalimat yang mereka ucapkan, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Dalam bacaan kita tadi pada ayatnya yang kedua. Mereka tidak hanya belajar tentang jalan, tetapi juga ingin menempuh jalan tersebut. Inilah sikap dan perilaku murid yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu-minggu Advent yang pertama ini, di masa-masa penantian, kita mau diingatkan bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah ditinggikan. Sebab itu, melalui pengajaran firman Tuhan yang keluar dari Yerusalem, manusia yang menerimanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita mempersiapkan diri kita menjalani minggu-minggu Advent ini untuk menyambut kedatangan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah hanya kasih Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kita melalui hari ini dalam tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita pribadi lepas pribadi. Amin.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan boleh kami pelajari bersama. Kiranya Tuhan menyempurnakan firman ini dalam kehidupan kami, untuk kami pakai menjalani hari anugerah Tuhan ini untuk berkarya dan menghasilkan buah yang baik. Bahkan Tuhan, kami boleh mengajarkan kepada saudara-saudara kami, dan pun dalam hidup kami ini selalu meninggikan Tuhan. Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, dan biarlah itu boleh menjadi bahagian dalam hidup anugerah-Mu ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, di pagi yang indah ini kami mau berdoa untuk kami jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Laharoi dalam keberadaan kami sehari-hari. Jikalau Tuhan datang melawat kami pribadi lepas pribadi, kalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Jikalau saat ini ada dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan pun akan terus menghiburkan mereka. Dan biarlah Tuhan mereka memaknai bahwa setiap peristiwa yang mereka alami, di balik peristiwa itu ada pelangi Tuhan, ada rencana Tuhan yang terindah bagi keluarga yang saat ini sedang bersedih. Ya Tuhan, yang mungkin sudah mulai melupakan Tuhan, ajar kami Tuhan, jadikan kami Tuhan untuk kembali merangkul saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh kembali ke jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk pelayanan di Jemaat Laharoi, segenap pengurus majelis gereja, pengurus OIG. Tuhan berkati dalam tugas pelayanan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Rencana-rencana dan program-program kerja Tuhan, berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya agar dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menjauhkan kami dari virus COVID-19 yang masih terus mewabah. Jikalau saat ini Tuhan mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sedang menderita karena sakit penyakit itu, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah mereka, mengangkat sakit penyakit itu Tuhan, memulihkan saudara-saudara kami, sehingga saatnya nanti setelah melalui karantina mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, seluruh hidup dan kehidupan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Berkati kami Tuhan untuk berkarya di hari ini, dan kami meyakini bahwa campur tangan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami ini. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, doa pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, dan biarlah ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk menjalani hari anugerah Tuhan. Terima kasih dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.